Pada 2017, ia begitu dekat dengan Mas Anies Baswedan. Lalu 2019, ia berpasangan dengan Mas Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres. Namun ketika mendekati Pilpres 2024, mereka pecah kongsi dan tidak saling mendukung. Mas Sandiaga Uno bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, memilih mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dan Profesor Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden. Begitupun dengan Mas Anies Baswedan. Ia memilih menjadi calon rivalnya Pak Prabowo, maju sebagai capres berpasangan dengan Caimin atau Pak Muhaimin Iskandar. Jadi saya pikir ini juga akan menjadi pertimbangan politik Mas Gibran Rakabuming Raka jika ia bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Partai Golkar akan mengusung Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. Selanjutnya, Partai Golkar juga akan mengusung atau mengusulkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Jadi hasil Rapimnas Golkar mengusung pasangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan maju pada Pilpres 2024. Kalau kita bicara soal capres atau cawapres, saat ini memang Pak Prabowo Subianto belum mendapatkan bakal calon wakil presiden yang pasti. Karena meskipun ini adalah keputusan Rapimnas Partai Golkar, belum tentu Mas Gibran Rakabuming Raka mau menerima apa yang disampaikan oleh Partai Golkar. Karena sampai hari ini masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan dan Wali Kota Solo. Selain itu, Partai Golkar juga memiliki kader-kader terbaik, kader-kader potensial yang bisa diusung sebagai bakal calon wakil presiden. Contoh Mas Ridwan Kamil. Nah, apakah Mas Gibran mau menjadi orang baru di Partai Golkar, tetapi harus mengalahkan kader lama yang juga memiliki potensi menjadi bakal calon wakil presiden? Saya pikir ini juga akan menjadi pertimbangan dari Mas Gibran Rakabuming Raka. Belum lagi kalau kita melihat rekam jejak Pak Prabowo yang selalu dikait-kaitkan dengan Orde Baru. Tentu saja ini akan memberatkan Mas Gibran Rakabuming Raka jika ia berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi, belum tentu Mas Gibran mau menerima tawaran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat rekam jejak Pak Prabowo Subianto dalam berpolitik, ini memang beragam ya. Pernah satu kali maju sebagai cawapres berpasangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri pada tahun 2009, itu kalah. Lalu pada tahun 2014 ini maju sebagai capres melawan Pak Jokowi, itu pun kalah. Dan pada tahun 2019 ini juga maju kembali, kalah juga. Sekali lagi, belum tentu Mas Gibran mau menerima tawaran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Dan berita terakhir yang berkembang di media mainstream maupun media sosial, Mas Gibran Rakabuming Raka ini menyebut dirinya akan patuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan PDI Perjuangan, Mas Gibran ini masuk dalam tim kemenangan pasangan Mas Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Jadi apa yang disampaikan oleh Partai Golkar yang menyebut bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka ini akan direkomendasikan atau diajukan sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto,
boleh-boleh saja ya versi Golkar. Tetapi sekali lagi belum tentu Mas Gibran Raka Buming Raka juga mau menerima tawaran dari Partai Golkar. Pada 2017 ia begitu dekat dengan Mas Anies Baswedan. Lalu 2019 ia berpasangan dengan Mas Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres. Namun ketika mendekati Pilpres 2024, mereka pecah kongsi dan tidak saling mendukung. Mas Sandiaga Uno bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, memilih mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dan Profesor Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden. Begitupun dengan Mas Anies Baswedan. Ia memilih menjadi calon rivalnya Pak Prabowo, maju sebagai capres berpasangan dengan Caimin atau Pak Muhaimin Iskandar. Jadi saya pikir ini juga akan menjadi pertimbangan politik Mas Gibran Raka Buming Raka jika ia bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi, meskipun Partai Golkar merekomendasikan dan menunjuk Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto, namun itu belum tentu diterima oleh Mas Gibran. Dan perlu dicatat, apabila Mas Gibran Raka Buming Raka ini mau menerima tawaran sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto, tentu sudah langsung dijawab yes atau iya ketika ia datang di Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sini Mas Gibran datang hanya sebentar lalu balik kanan. Tapi itulah politik. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Begitupun sebaliknya.